Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Kita Lihat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah klik dan menonton video ini. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Apabila teman-teman biasanya melihat isi video di channel saya ini yang kebanyakan adalah tentang vlog dan perjalanan, maka di video kali ini, saya membuat segmen terbaru. Saya beri nama dengan Kamis, Kisah Aneh dan Misteri. Di video-video pada segmen kali ini, saya akan menyuguhkan sebuah sharing kepada teman-teman tentang kejadian-kejadian mistis yang pernah saya alami. Cerita yang pertama ini adalah kejadian yang menimpa saya ketika saya masih duduk di bangku kuliah. Cerita ini adalah tentang teror yang saya alami, yang dilakukan oleh, bisa dikatakan, makhluk-makhluk gaib ya teman-teman. Itu sekitar tahun 2017 ketika saya duduk di semester 6. Saya dulu pernah kos sekitar 2 semester. Itu semester awal teman-teman ya, di tahun 2014. Adapun ketika saya masuk semester 3, saya sudah aktif di organisasi BEM. Kemudian saya mulai tinggal di sekretariat BEM Fakultas Hukum. Saya kuliah di Universitas Malikus Saleh. Nah, bagi teman-teman yang kuliah di Universitas Malikus Saleh, khususnya di Fakultas Hukum, teman-teman pasti tahu bagaimana bentuk kampus kita. Pembangunan kampus kami itu berada agak jauh dari pemukiman warga. Itu merupakan bekas perumahan ExxonMobil, PT ExxonMobil, yaitu salah satu perusahaan minyak yang sangat besar di eranya. Adapun kampus Bukit Indah yang disingkat dengan BI tersebut kini telah menjadi bangunan perkuliahan Universitas Malikus Saleh. Termasuk di dalamnya adalah Fakultas Hukum, tempat saya kuliah. Dan kejadian mistis yang saya alami itu terjadi ketika saya tinggal di kampus. Sebelum saya ceritakan lebih lanjut, silahkan teman-teman untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa like dan komen apapun yang ingin teman-teman tanyakan atau ingin membagikan cerita teman-teman yang teman-teman alami di kolom komentar. Sebenarnya saya itu bukan tipe orang yang sensitif terhadap makhluk halus ya teman-teman ya. Saya tidak bisa merasakan keberadaan mereka, akan tapi saya dalam hati agak sedikit percaya dengan keberadaan mereka. Jadi kejadiannya ini pada sekitar tahun 2017. Waktu itu saya semester 6. Saya tinggal di sekretariat BEM waktu itu bersama dengan 2 orang teman saya. Teman saya sejak pertama masuk kuliah teman-teman ya. Jadi kami bertiga sepakat untuk tinggal di sekretariat BEM guna untuk menghemat biaya kuliah dan biaya jajan kami. Sekretariat kami itu berada di antara kelas-kelas. Jadi berbagai macam organisasi di kampus diberikan sekretariat masing-masing di samping kelas. Jadi bisa dibayangkan bahwa jika ada satu kelas, kemudian di samping ada sekretariat, mungkin sekitar 2 atau 3 kelas berselang itu baru jumpa lagi dengan sekretariat organisasi yang lainnya teman-teman. Jadi kami berada agak jauh dari Satpam, sehingga memakan waktu sekitar 5 menit untuk naik ke atas karena jalannya itu menanjak teman-teman. Nah, waktu itu saya tidak terlalu teringat hari apa atau bulan berapa pastinya, akan tapi saya waktu itu pulang dari sebuah tempat berjumpa dengan teman-teman lain dan pulang ke sekretariat BEM itu mungkin pukul 7 sore. Nah, waktu sholat di Aceh, baik itu maghrib, isya dan sebagainya, itu berbeda ya teman-teman dengan di wilayah lain, terutama di wilayah Jawa dan Kalimantan misalnya. Itu perbedaannya sampai 1 jam kurang lebih.
Sehingga kami di Aceh waktu itu pukul 7 sore itu baru masuk maghrib, teman-teman. Jadi saya pulang dari Kota Lok Semawe waktu itu, kemudian saya balik ke sekretariat karena saya memang tinggal di sana. Dan saya yakin waktu itu kedua teman saya lagi itu sedang berada di sekretariat, teman-teman. Nah, jadi saya putuskan bahwa sebelum maghrib saya harus sudah sampai di sekretariat. Nah, ketika pulang itu suasana memang sedang gerimis, teman-teman ya, hujan. Lumayan hampir kebasahan lah saya waktu itu, lumayan lah. Sehingga sambil pulang itu karena kehujanan, jadi saya bawa kendaraan itu sedikit kencang, teman-teman. Hingga sampailah saya di kampus di depan sekretariat. Dan apesnya lagi bahwa saat itu listrik padam, teman-teman. Saya memang sudah sering listrik padam di situ, tapi kebetulan hari itu saya lupa hari apa, listrik memang padam di sore hari. Saya melihat ada motor teman saya di depan terparkir. Kemudian saya masuk. Nah, ruangan sekretariat itu bisa teman-teman bayangkan bahwa jika kita masuk pintu hanya ruangan kosong, satu ruangan, akan tapi kami sekat dengan sebuah lemari besar, sehingga di sebelah lemari tersebut kami tidur, teman-teman. Kami jadikan sebagai tempat tidur atau kamar. Nah, saya pikir ada teman saya yang sedang tidur di sana karena motornya ada di depan. Saya ambil handphone saya hidupkan lampunya di handphone, kemudian saya masuk ke dalam dan saya tidak menemukan ada satu orang pun di sana. Satu orang teman saya pun tidak ada. Jadi saya berpikir bahwa pasti dia sedang ada di SPBU. Nah, SPBU ini adalah tempat kami nongkrong biasanya setiap malam, teman-teman. Membuat tugas dan diskusi dan sebagainya itu di cafe SPBU di Batupat. Nah, jadi karena sudah maghrib, saya putuskan untuk mandi dulu, teman-teman. Saya mau menyusul teman-teman ini. Saya tidak menghubungi karena memang WhatsApp tidak bisa diakses karena di tempat itu, di kampus kami memang sulit jaringan koneksinya, sehingga waktu itu saya menggunakan kartu yang memang terkenal lelet ya, jadi memang tidak bisa digunakan. Jadi waktu itu saya ambil handuk, simpan tas, lalu saya ambil semua peralatan mandi, saya menuju ke toilet, teman-teman. Nah, toilet itu berada di samping ruangan moot court, teman-teman ya, di samping ruangan peradilan semu. Jadi saya masuk ke sana. Di sana ada toilet laki-laki dan perempuan. Karena cuman kami bertiga dan beberapa orang di organisasi lain seperti LDF yang tinggal di kampus di Fakultas Hukum, apalagi di sore hari, teman-teman ya. Jadi kami bebas saja masuk ke toilet laki-laki atau perempuan. Nah, ketika saya sedang berjalan, nah itu kondisi sudah gelap, teman-teman, karena mendung pula kan, mendung ditambah mati lampu lagi, teman-teman. Saya cuma bermodalkan cahaya dari handphone, lampunya saya nyalakan, saya berjalan. Sampai di depan toilet, saya mendengar suara air. Nah, itu memang teman saya, yaitu si Aryan. Aryan itu mahasiswa yang aktif di LDF, teman-teman, lembaga dakwah ya. Dia tinggal di sekretariat LDF, sekitar selang 2 atau 3 ruang kelas dengan sekretariat BEM. Nah, saya dengar dari luar, oh ini si Aryan pasti. Saya berpikir begitu. Ternyata si Aryan. Ada suaranya juga kan. Dia mungkin takut juga, sehingga dia seperti berbicara sendiri atau bernyanyi-nyanyi begitu, teman-teman. Nah, saya nampak juga dari luar bahwa ada cahaya senter di dalam. Berarti memang ini orang begitu. Sehingga saya duduk di depan, saya menunggu dia keluar selesai mandi. Muncullah ide yang sebenarnya ini hal yang ceroboh, teman-teman. Ide yang muncul dari saya itu ingin menakut-nakuti Aryan, teman saya ini. Entah apa yang masuk ke pikiran saya itu sehingga saya melakukan hal demikian. Jadi saya ambil handuk. Waktu itu saya tidak pakai baju, teman-teman ya, tidak pakai baju, hanya pakai celana pendek. Kemudian saya ambil handuk, saya pasangkan ke kepala saya. Kemudian saya berdiri di samping pintu keluar dengan berdiri tegak begitu. Nah, ketika Aryan keluar, dia kaget, teman-teman.
Saya tanpa berbicara apapun, dia kaget. Ya wajar saya, karena di kondisi gelap, hanya bermodalkan cahaya senter dari HP. Wajar kalau dia terkejut melihat saya berdiri di samping itu. Nah, astagfirullahaladzim, nah, begitu ucapnya, kurang lebih ya. Dia kaget. Nah, saya cuma ketawa, saya minta maaf. Waduh, saya minta maaf ya, iseng-iseng aja ya, saya bilang. Nah, kemudian giliran saya yang mandi, teman-teman. Aryan pulang ke sekretariatnya, ke LDF. Saya masuk ke toilet, saya mandi. Nah, di situ sudah mulai perasaan saya tuh udah kurang enak, teman-teman ya. Ada perasaan menyesal gitu, sudah membuat kaget si Aryan dengan menyamar sebagai hantu gitu ya, bisa dibilang. Nah, sekitar beberapa menit saya mandi, saya wudhu, kemudian saya balik ke sekretariat, ke BEM. Sampai di sana itu sudah total gelap, teman-teman, karena mungkin sudah selesai waktu maghrib, orang-orang salat maghrib di masjid mungkin ya. Sehingga saya terlambat salatnya. Jadi saya masuk ke BEM, ke sekretariat, saya gantungkan handuk, saya simpan semua peralatan mandi saya pakai baju yang rapi dan sebagainya. Saya ambil celana panjang, kemudian saya gelar sajadah dan saya bersiap untuk sholat, teman-teman. Nah, karena kondisinya saya memang lampu masih mati, masih padam, jadi saya menyalakan cahaya senter dari handphone saya, begitu. Tapi saya mungkin begini, teman-teman, saya letakkan senter itu atau HP saya itu, yang bagian senternya itu tidak terkena dengan kasur. Jadi saya sholat di samping kasur begitu. Di sampingnya ada kasur besar, spring bed begitu. Saya letakkan HP saya tidak tertutup dengan kasurnya, teman-teman. Jadi agak terang begitu. Jadi saya lupa waktu itu screen HP saya atau layarnya saya tidak matikan begitu. Jadi masih menyala gitu ya. Ya, saya lupa mematikannya, ya sudah, saya sholat gitu. Rakaat pertama itu sudah merasa tidak enak begitu, maksudnya aura kurang enak begitu, teman-teman. Nah, kemudian di rakaat kedua, nah itu entah kenapa pandangan saya tertuju pada HP saya, teman-teman. Saat itu memang tidak ada pesan masuk apapun dari aplikasi apapun, karena memang koneksinya tidak bagus dan tidak ada mungkin. Nah, paling yang bisa saya gunakan adalah telepon gitu ya, tapi tidak ada yang menelpon. Mata saya sesekali melirik ke HP, entah kenapa gitu. Nah, tiba-tiba, itu kejadiannya saat rakaat kedua, teman-teman. Tiba-tiba saya melihat handphone saya itu seperti layaknya kita sedang bermain ya. Kita buka aplikasi, kemudian kita tutup, kita geser-geser gitu ya. HP saya melakukan aktivitasnya sendiri begitu, teman-teman. Dia buka aplikasi, kemudian dia tutup, dia geser-geser gitu. Nah, itu bikin asli sangat kaget saya, teman-teman. Takut gitu ya. Maksudnya takut kaget gitu, teman-teman. Karena nggak pernah gitu ya, nggak pernah saya mengalami hal begitu. Itu memang saya udah nggak fokus lagi sholat waktu itu, teman-teman. Saya sambil sholat saya melihat ke arah handphone, itu gerak-gerak sendiri itu aplikasinya. Langsung saya ngebut ya, sholat itu saya selesaikan memang, tapi mungkin tidak khusyuk lagi, teman-teman. Nah, selesai sholat, saya lihat HP, saya ambil, tidak ada pergerakan apa-apa, maksudnya tidak ada bergeser-geser ke aplikasi lain terbuka, tidak ada. Tadi saya ketika saya melihat sambil saya salat tadi itu, layarnya itu bermain-main gitu, teman ya, bergeser-geser seperti dimainkan oleh orang lah. Nah, di situ saya memang udah nggak sanggup mikir apa lagi. Saya lipat sajadah saya, tas saya ambil, saya masukkan semua barang-barang yang perlu saya bawa ke SPBU, ke kafe itu. Nah, saya ambil semua barang, saya ambil HP, saya pakai jaket, kemudian saya ambil motor, langsung saya pergi, teman-teman. Sampai di SPBU itu sekitar 15 menit ya. Sampai di SPBU di Batupat, di kafe ya, teman-teman. Di sana ada 2 orang teman saya yang saya cari tadi, itu my roommate lah, teman ya. Itu sedang nongkrong ya di kafe di SPBU. Nah,
Saya mulai duduk, sudah mulai tenang teman-teman. Tadi saya ngebut karena memang kaget dan takut begitu ya. Sampai saya duduk, saya tenangkan diri, saya pesan kopi sangar, saya minum gitu ya. Lalu saya ceritakan sama teman-teman ini, kedua orang teman saya, pengalaman yang saya alami tadi. Nah, saya ceritakan dari awal. Saya gimana ya, nggak sanggup memendam sendiri gitu teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk ceritakan pada kedua orang teman saya ini. Nah, sampai akhirnya teman-teman yang di situ tidak hanya dua orang teman saya itu, tapi ada juga teman-teman yang lain ya, yang ikut nongkrong di situ. Setelah saya ceritakan begitu, mereka memutuskan ya udah kita jangan pulang gitu. Akhirnya kami tidak pulang. Dari malam sampai pagi kami duduk di kafe itu. Kafe itu buka 24 jam. Nah, masuk kuliah paginya. Nah, setelah itu beberapa minggu kemudian memang ada kejadian-kejadian lain yang saya alami dan teman-teman saya alami gitu. Ya, hingga akhirnya saya sudah terbiasa teman-teman dengan kejadian seperti itu. Nah, itu salah satu yang awal-awal saya alami gitu. Nah, untuk cerita pengalaman saya yang lain di bidang mistis ini di kampus khususnya ya, saya akan ceritakan di video selanjutnya. Dan juga saya ini spoiler aja teman-teman, bahwa saya pernah melihat gitu pertama kali, dan mungkin ini yang pertama dan yang terakhir insyaallah ya. Karena saya kaget setengah mati, itu saya melihat gitu ya bentuknya, tapi bukan di Aceh melainkan di Jawa ketika saya di Pari teman-teman. Jadi cerita-cerita selanjutnya akan saya ceritakan di podcast ini di Kamis ya, kejadian aneh dan mistis. Jadi jika ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih semangat lagi saya dalam membuat video teman-teman. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga terhibur, dan percaya atau tidak, itulah yang saya alami teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.